Buat yang baru belajar trading atau masih newbie, kalian perlu belajar analisa teknikal, mempelajari pola pergerakan harga atau price pattern yang bisa menentukan arah kelanjutan harga atau continuation. Subscribe, like, dan klik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kita akan bahas video ini. Oke teman-teman, buat kalian yang masih pemula ya, saya sarankan untuk kalian mempelajari analisa teknikal. Memang tidak langsung pelajari seperti indikator-indikator ya, tapi kita pelajari pola-pola harga, bentuk candle dan sebagainya. Nah, dalam seri ini saya bahas tentang belajar pola harga atau price pattern ya, karena kan ada istilah bahwa pergerakan harga di market itu tuh berulang gitu loh ya. Misalnya pola yang pernah terjadi nanti bisa terjadi lagi, makanya kita perlu banget mempelajari pola harga tersebut. Oke, kita akan bahas price pattern. Nah, price pattern apa nih ya yang memang sering muncul ya? Oke, nah dibagi dua ya untuk price pattern ini. Ada yang menunjukkan pola kelanjutan harga atau pola lanjutan harga atau istilahnya continuation, dan yang satu lagi namanya pola pembalikan harga atau reversal. Tapi pada video ini saya akan bahas untuk yang pola continuation aja ya, pola lanjutan harga. Kenapa disebut lanjutan harga? Karena kalau pola ini terbentuk atau terjadi ya, maka dia akan menunjukkan ya, biasanya gitu akan melanjutkan pergerakan arah yang sebelumnya. Jadi makanya disebut pola kelanjutan. Oke ya. Jadi pola lanjutan adalah nama umum untuk pola-pola atau pattern yang memprediksi harga yang akan terus mengikuti tren terkini jika pola tersebut muncul. Jadi kita perlu memperhatikan ya, bahkan kita perlu menghafal juga sih, misalnya nama-nama ini pola apa gitu ya, karena nanti kalau misalnya pola ini terbentuk, biasanya dia akan lanjut kemana harganya gitu. Oke, menarik ya. Nah, pola-pola yang biasanya digunakan para traders ya, itu adalah pola triangle. Triangle juga ada beberapa macam. Lalu ada pola flag, bendera, pola penan, dan pola grafik rectangle. Pola kelanjutan bisa juga disebut pola harga yang terjadi dalam masa koreksi. Nah, makanya nih penting kalau lagi habis trending lalu ada koreksi, terbentuk pola seperti ini, maka biasanya dia akan melanjutkan arah tren sebelumnya. Makanya disebut continuation atau lanjutan. Nah, yang pertama nih ya teman-teman, kita bahas dari bentuk pola triangle. Triangle itu segitiga ya. Nah, segitiga itu juga ada beberapa macam. Ada yang ascending, descending, dan symmetrical. Nah, di sini kita akan bahas tentang ascending. Nah, kalau ascending kalian perlu perhatikan adalah bahwa di atasnya itu adalah resisten ya. Resisten, jadi resistennya tuh horizontal. Nah, jadi dari bawah itu harganya cenderung naik. Kalau kita pakai garis trend line ya, swing low dengan swing low berikutnya naik ke atas ya. Jadi lowernya naik ke atas, tapi harga swing high-nya itu cenderung sama di area tersebut. Kalau kita pakai garis trend line atau garis horizontal seperti ini, jadi harga cenderung menekan ke atas, menekan resisten. Nah, kalau seperti ini terbentuk nih, kalian lihat segitiga, tapi atasnya cenderung datar atau horizontal, maka ini namanya ascending. Ascending ya cenderung akan menekan resisten dan akan jebol ya. Jadi kelanjutannya gimana nih? Kelanjutannya akan break resisten dan terus naik. Nah, mantap ya. Jadi polanya sederhana nih, nggak pakai indikator, kalian garis aja nih ya, high dengan high pakai garis horizontal, kemudian low dengan low pakai garis trend line ya. Nanti kelanjutannya break atas resisten trend line atau resisten horizontal, maka langsung ya kembali naik. Lalu balikannya descending triangle. Descending itu jadi dari arah turun bearish lalu ada koreksi. Nah, koreksinya ini kita lihat ya,
dia akan membentuk swing low dengan swing low. Berikutnya kita lihat ternyata pakai garis horizontal ya, support horizontal. Kita lihat nih cenderung lowernya itu di area yang sama ya, dan swing high-nya kita lihat swing high-nya itu turun ya, semakin merendah. Nah, kita garisin pakai garis trend line, kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, di bawahnya supportnya datar tapi atasnya turun, jadi cenderung menekan ke bawah, cenderung menekan support. Nah, kalau ada pola seperti ini descending triangle, maka dia akan break support horizontal nih ya, kebalikan sama yang tadi. Jadi kalau break support horizontal, dia akan turun, jadi lanjutin dari pola penurunan sebelumnya, lalu terjadi koreksi dan break support, lanjut turun lagi ya. Keren ya. Jadi kalau kalian bisa menggambarkan ini ya pakai garis-garis support trend line, garis-garis horizontal, maka kalian bisa mendapatkan atau membaca peluang ya bahwa akan terjadi kelanjutan break low ya, kelanjutan bearish pada pair ini gitu ya. Nah, yang ketiga symmetrical triangle. Symmetrical triangle kita lihat sebelumnya naik ya, bullish, lalu terjadi konsolidasi ya, harga terkoreksi. Kalau kalian gariskan ya, swing high dengan swing high, swing low dengan swing low, jadi cenderung menekan atas, menekan bawah, jadi cenderung menyempit. Yang atasnya, yang bawahnya naik, yang atasnya turun, jadi cenderung ada di dalam pergerakan segitiga. Tinggal menunggu harga break mana ya. Biasanya kalau dari bawah ya, maka dia akan lanjutin lagi naik. Jadi ini pola lanjutan, sebelumnya bullish maka akan bullish kembali. Oke, jangan lupa ya, ini namanya symmetrical triangle, segitiganya sama sisi, jadi menekan dari atas, menekan dari bawah. Lalu yang keempat pola flag. Kita lihat sini ya, pola flag kita bisa garisin ya. Jadi cenderung flag atau penan atau channel ya, hampir mirip ya. Jadi kita pakai garis trend line, swing high dengan swing high, swing low dengan swing low, maka kita bisa mendapatkan ya bentuk flag seperti ini. Tinggal menunggu, sabar menunggu harga break apa. Nah, di sini kita lihat sebelumnya bullish ya, lalu kembali bullish setelah dia break resisten channel ya, resisten yang di atasnya ini di garis trend line ya. Oke teman-teman, jadi kalau ada kalian gambar garis seperti ini, kalian sabar nunggu break ya, break resisten, kalian bisa open buy ya. Nah, nanti untuk masalah open buy-nya di mana, itu ada sesi lain lagi ya. Tapi paling tidak kalian sudah tahu arah kelanjutannya kemana, arah besarnya kemana setelah terjadi break resisten channel ini atau flag ini. Oke, jadi flag itu bisa juga dari ketika harganya cenderung turun atau harganya juga lagi cenderung naik ya. Jadi dia membentuk flag. Jadi seperti channel lah ya. Jadi seolah-olah dia membentuk sejajar gitu ya. Jadi naiknya sejajar, turunnya sejajar. Maksudnya kalau kalian garisin sepertinya ini memang seperti sejajar. Oke. Nah, di sini sabar saja, tinggal menunggu mana yang akan di break resisten atau break support. Ketika terjadi break support, breakout artinya ada candle yang ditutup di bawah garis support tersebut ya. Kita lihat di sini candlenya ditutup di bawah garis support trend line. Ini sudah menandakan breakout. Apalagi candle berikutnya, candle konfirmasi juga ditutup di luar support dari flag ini ya. Oke, ini mantap banget ya, menunjukkan bagaimana setelah terjadinya break support, maka harga terus mengalami penurunan ya. Ini bisa cuan banyak ya ketika kalian menemukan ini dalam time frame yang cukup besar, misalnya di H4, D1 dan bahkan di weekly. Oke, kemudian penan ini mirip seperti triangle tadi, tapi biasanya dalam pola yang lebih pendek ya. Kita lihat sini, kalau triangle tadi bisa banyak ya, kalau ini pendek saja. Nah, sabar ya trader ketika melihat pola seperti ini. Nah, ketika terjadi break
atas, maka kelanjutan harga mulai terjadi. Jadi ketika kalian lihat nih, maka di sini kan area konsolidasi ya, area konsolidasi, kemudian break resisten dari pennant tersebut, maka harga akan melanjutkan pergerakan naiknya. Disitulah peluang traders yang mengikuti arah tren, arah lanjutan harga, jadi tidak melawan tren. Ya sudah jelas terlihat arahnya kemana, hanya dari break daripada pola-pola ini. Jadi ini sebenarnya bagus sekali nih sobat traders ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan, belajar pola-pola ini supaya mendapatkan cuan banyak di trading forex, gold atau instrumen lainnya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Nah, ini kayaknya bisa juga nih kita gariskan ini di GBP USD di H4 ya. Ini bisa juga kita coba ya, apakah ini membentuk seperti flag ya. Oke, kita lihat sini. Oops. Oke. Oke, di sini sebagai contoh saya buka GBP USD time frame H4. Kita lihat di sini kebetulan harga naik ya. Yang sebelumnya turun nih. GBP sebelumnya turun dari periode 13 Januari turun sampai 28 Januari. Kemudian di minggu pertama Februari kelihatan ada koreksi naik. Apakah GBP masih dalam tren turun atau melanjutkan bullish gitu ya? Kita lihat dulu nih secara teknikalnya. Nah, seperti tadi nih ya teman-teman, jadi dari swing low dengan swing low kita tarik garis trend line, kemudian kita coba duplikatin aja. Oh sorry, belum keduplikat. Nah ya, nah ini kan seperti tadi ya, kita pakai garis ini samakan, ini seperti flag ya. Oke, flag ya. Jadi ini tadinya lagi bearish, kemudian ada flag ya. Flag ini, pola ini adalah koreksi ya, jadi koreksinya naik. Nah ini sudah break apa? Break support daripada pola ini. Nah sobat traders, kita cuma mengandalkan garis-garis ini aja, kita udah melihat ada pattern ya, pola. Maka ketika sudah terjadi penembusan ya, break low nih, sudah break low dan ini sudah konfirmasi break low, maka sudah bisa kita sepertinya ya gitu ya, bahwa memang tidak 100% harga pasti turun, tapi melihat daripada pattern ini maka GBP USD akan cenderung mengalami penurunan. Nah, tinggal kita analisa aja mau ambil posisi sell-nya di mana, cari posisi sell yang terbaik, lalu bikin risk reward ya, misalnya risknya 1 lalu rewardnya 2, artinya misalnya kalian pasang stop loss 50 pips, maka targetnya 2 kali lipat atau 100 pips ya sobat traders. Oke ya, sini dulu ya, sampai di sini dulu penjelasan pola-pola harga kelanjutan. Oke, demikianlah video sederhana ya tentang menentukan arah kelanjutan harga melalui price pattern. Kalau kalian ada pertanyaan dari topik ini ataupun ada usulan mengenai topik-topik yang akan dibahas pada video-video berikutnya, ketik aja di kolom komentar. Nah, buat yang mau bergabung dalam komunitas Forex Simpro, komunitas para trader, silakan join aja, di linknya ada di deskripsi. Nah, buat kalian yang mau buka akun untuk trading, buka akun di broker lokal terpercaya PT Java Global Futures supaya trading aman, nyaman, dan dapat support untuk trading Anda. Oke, salam profit.